Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Al-Islam 3 pada prodi manajemen. Di sini kami sedang berada di kantor layanan Lazismu SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Kami akan mewawancarai Pak Khairul. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Mutakabir. Saya Muhammad Ridwan Syah. Saya Leonandra. Saya Fajar Adityardi. Dan saya Muhammad Septian. Saya Fikri Mahadana. Saya Bintang Franky. Baiklah, selanjutnya kami akan mewawancarai Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami akan mewawancarai Pak Khairul dari kantor layanan Lazismu SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Adapun pertanyaan yang akan kami sampaikan, yang pertama Pak, apa tujuan didirikannya kantor layanan Lazismu di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru nih Pak? Jadi salah satu tujuan kita mendirikan kantor layanan Lazismu ini adalah untuk mengumpulkan para donatur ataupun mengumpulkan sumbangan infak dalam bentuk sedekah dalam rangka untuk diberikan juga bantuan kepada siswa dan siswi yang kurang mampu. Nah, karena kalau kita kembali lagi, tujuan dari Lazis ini adalah untuk membantu karena ini adalah kantor layanan khususnya untuk SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Tentunya kita mengumpulkan dari siswa, kemudian dari guru, serta dari lingkungan terdekat, dan nanti juga akan kita kembalikan kepada siswa-siswa yang kurang mampu. Oke. Baiklah, pertanyaan berikutnya Pak. Siapakah ketua, wakil di kantor layanan Lazismu SMK Muhammadiyah 2 dan bagaimana kepengurusannya serta aturan-aturan yang diberlakukan di kantor layanan Lazismu SMK Muhammadiyah 2? Nah, untuk di kantor layanan layanan Lazismu SMK Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru ini, ketuanya saya sendiri, kemudian ada bendaharanya, ada Ibu Rina Susianti, dan ada lebih kurang 5 orang anggota yang diantaranya terdiri ada Ibu Mundarni, ada Ibu Umi Evi Parinda, ada Bapak Adi Muswen, dan juga ada lagi Bu Nofriani. Nah, jadi kepengurusan ini tentunya terdiri dari beberapa tahun juga, dan kalau berdasarkan dari SK kami nanti habisnya pada tahun 2026 nanti. Nah, kita dilantik dan di SK kan hari itu pada tanggal 24 Maret 2021. Nanti habisnya pada tahun 2026. Itu dari sisi kepengurusannya. Kalau untuk aturan-aturan yang ada di kantor Lazismu SMK ini Pak? Nah, aturan-aturannya yang terpenting kita tetap membuat jadwal untuk piket ya. Artinya setiap hari ada yang standby di kantor, dan juga kami juga berbagi tugas di sekolah. Kalau di hari Jumat kita menyebar itu ke setiap kelas-kelas untuk mengumpulkan infak zakat, infak, dan sedekah. Nah, tentunya kembali lagi kepada aturan-aturan yang berlaku di Lazis Muhammadiyah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Lazismu itu. Setiap harinya kita tetap standby di kantor, tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, tiket, kemudian menjalankan sosialisasi baik itu di dalam maupun di luar pada Muhammadiyah. Kalau untuk berapa banyak anggota pada kantor Lazismu tadi? Sekitar. Kami di Lazismu ini ada 5 orang anggota. 5 orang anggota sebagaimana yang telah sampaikan di atas tadi. Di samping ketua, sekretaris, dan bendahara. Sasaran apa yang hendak dicapai oleh kantor layanan Lazismu SMK Muhammadiyah 2 dan bagaimana merealisasikan atau mencapainya? Sasaran yang kita capai, yang pertama kita tentu
setelah mengumpulkan zakat, infak dan sedekah ini, tentunya kita mencari mereka atau di kalangan siswa, karena kita akan terlayanan bagi mereka yang kurang mampu. Nah, bagaimana cara mengukur kurang mampunya? Kami melaksanakan survei ke lokasi di mana mereka tinggal, kemudian setelah itu kami melihat juga bagaimana kondisi keuangan di sekolah. Tentunya kita membantu siswa itu tidak langsung memberikan dana langsung, tetapi kita langsung bantu membayarkan uang sekolah beliau. Sekurang-kurangnya 1 bulan kita bantu untuk per 3 bulan, karena sesuai dengan keuangan yang ada atau yang zakat, infak, sedekah yang terkumpul di lembaga amil zakat, infak, sedekah Muhammadiyah ini. Kalau sejauh mana pencapaian yang telah dicapai oleh kantor layanan Lazismu SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ini, Pak, sejak berdiri hingga saat ini, Pak? Sejak berdiri sampai sekarang memang pencapaian kami ya tentunya ingin mengumpulkan dana infak sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya, sehingga tidak hanya dalam pembagian per 3 bulan, kami ingin malahan sekali dalam sebulan ingin membantu. Dan juga bukan targetnya bukan hanya siswa saja, kalau mau memungkinkan kita malahan ingin memberikan bantuan kepada warga sekitar hendaknya. Dan target selanjutnya kami malahan berencana untuk melaksanakan sunat massal untuk warga sekitar di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ini. Itu target yang ingin kami capai, dan mudah-mudahan ini terrealisasi hendaknya pada, kalau bisa tahun ini, kalau enggak tahun berikutnya. Yang jelas kita sudah punya planning untuk itu. Pertanyaan berikutnya, Pak, masalah-masalah atau kendala-kendala apa saja yang sering terjadi di kantor layanan Lazismu SMK Muhammadiyah 2? Kendala yang kita hadapi memang kesulitan mengumpulkan dana dari siswa dan dari wali murid ya. Karena memang terlepas dari itu, kita baru selesai menghadapi COVID-19 ini, sehingga ekonomi kita tentu agak berbeda dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya ada COVID ini, sehingga dana yang terkumpul itu tidak seperti yang kita harapkan gitu. Artinya per 3 bulan kami mengumpulkan dana itu hanya terkumpul lebih kurang rupiahnya lebih kurang 12 juta. Sementara anak yang kita bantu ada lebih kurang 40 orang per anak. Nah, belum lagi nanti amilnya, tentu ada pembagian presentasenya. Nah, ada presentasenya 15% itu untuk administrasinya, mungkin ada fotokopi surat menyuratnya, kemudian amilnya, dan 85% itu kita kembalikan kepada siswa, kita salurkan kepada siswa yang berhak untuk kita bantu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, pelajaran atau manfaat apa yang bisa kita ambil baik dari pendiri organisasi kantor layanan Lazismu Muhammadiyah 2 Pekanbaru ini, Pak, maupun dari masyarakatnya? Nah, dari pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Jadi kita sebagai orang Islam ini dididik untuk saling membantu. Jadi ada hubungan sosial kemasyarakatan, ada hubungan sosial kita dengan antara satu dengan yang lain, saling membantu antara satu dengan yang lain, yang mampu membantu yang kurang mampu. Sehingga dengan adanya kantor layanan ini tentunya bisa membantu mereka yang kurang mampu. Nah, karena di dalam Islam itu sendiri kita kan dianjurkan untuk membayarkan zakat, menunaikan zakat bagi yang sudah sampai nisabnya. Kalau di pemerintah namanya pajak ya. Nah, kalau di kita sebagai orang beragama Islam, ketika sudah sampai nisabnya kita keluarkan zakatnya. Nah, tentunya dengan adanya saling membantu, si kaya dengan si miskin, yang mampu dengan yang tidak mampu tadi, sehingga di situ terciptalah kehidupan yang sama-sama menikmati kehidupan yang lebih baik. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Si kaya bisa dikatakan kaya karena ada orang yang tidak mampu. Nah, begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan demikian adanya saling membantu antara satu dengan yang lain, mengeluarkan zakat tadi,
insya Allah di sini akan membantu mereka-mereka yang kurang beruntung. Baiklah, pertanyaan berikutnya Pak. Pengalaman apa yang tak pernah terlupakan dalam mengurus kantor layanan lazismu SMK Muhammadiyah 2? Tentunya yang kami rasakan dengan berbagi itu terasa hidup lebih indah. Artinya kita memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu, ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri namanya kita di kantor layanan, kita hanya mengumpulkan, kemudian mengumpulkan sudah terkumpul, kita bagi lagi, kita berikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung. Ada kepuasan batin gitu. Artinya kepuasan batin itu terasa bahwa mereka yang kurang beruntung ini kita bantu karena kita ada intinya punya kepuasan tersendiri lah. Padahal ini kerjaan itu boleh dikatakan tidak terlalu mudah dan pertanggungjawaban ini sangat berat sekali gitu loh. Tapi ada kepuasan tersendiri di saat kita membantu mereka. Alhamdulillah anak kita yang kurang beruntung, kurang mampu dibantu, walaupun kita bantu uang sekolahnya belum mencapai target yang sesungguhnya sebenarnya. Kami ingin sebenarnya kalau capaian yang kami capai itulah dalam 1 bulan tuh kami ingin punya target tercapai sekurang-kurangnya 100 juta selama 1 bulan gitu. Cuman karena ruang lingkupnya kita hanya masih berada di lingkungan sekolah ini. Belum di luar pun sudah ada, cuman belum begitu menyentuh gitu loh. Nah, kita sudah punya rekening juga sehingga nanti bagi mereka orang tua yang mampu tadi, wali murid, dia bisa mengirimkan bantuan baik itu melalui kris, scan ya. Karena sekarang aplikasi sudah semakin canggih di dunia teknologi yang sekarang ini ya. Jadi intinya ada kepuasan tersendiri kita membantu mereka. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, harapan kedepannya untuk kantor layanan lazismu SMK Muhammadiyah Pekanbaru apa Pak? Kedepannya kita ingin punya target ya sebagaimana saya sampaikan tadi, ingin mengumpulkan zakat, infak, sedekah sebanyak-banyaknya. Sehingga apa yang kita targetkan tadi mudah-mudahan bisa tercapai gitu loh. Bisa kita mengadakan sunatan massal untuk warga sekitar. Jadi tidak hanya warga SMK Muda saja, target kita ke depan juga warga sekitar, warga setempat atau lokasi yang berada di dekat SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ini ada imbasnya juga keberadaan kantor layanan lazismu ini buat mereka yang berada di lingkungan SMK Muda ini. Sekurang-kurangnya kita bisa memberikan layanan sunatan gratis atau khitan gratis bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan SMK Muhammadiyah 2 ini. Itu capaian yang belum sempat kami realisasikan setelah kami diamanahkan untuk mengelola kantor layanan lazis dari tahun 2021 ini, 24 Maret ini. Terima kasih Pak karena telah bisa kami wawancarai Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian wawancara singkat dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.